Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa lagi di acara Bincang-Bincang seputar informasi seputar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi atau membahas ya, tentang Fakultas Syariah dan Hukum. Di tengah-tengah kita telah hadir pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan ke acara bincang-bincang ini, saya ingin perkenalkan dulu pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Haji Ahmad Tholabi Karli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji, Pak Dekan, sehat ya? Alhamdulillah, makasih Kang Nanang. Ya. Yang kedua adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Haji Syahrul Adam. Pak Syahrul. Ya, Mbak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, Mbak Nanang. Terima kasih. Kemudian yang ketiga adalah Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. Muhammad Baksum. Pak Baksum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat juga ya. Alhamdulillah, terima kasih, sehat semua. Dan yang terakhir adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Ibu Dr. Maskupa. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu-satunya wanita yang paling cantik di antara bapak-bapak ini ya. Kalau kemarin kita berhadapan dengan ibu-ibu semua, ini sekarang bapak dan ibu. Campuran. Oke, sebagaimana topik pada kali ini, Bapak dan Ibu, kita akan membahas ya tentang Fakultas Ekonomi Syariah dan Hukum, karena ini saya kira sangat tepat momentumnya, karena ini berkaitan dengan penerimaan ya, masa penerimaan mahasiswa baru di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Tentu banyak mahasiswa ingin tahu tentang fakultas dan program studi ya, dan hari ini kita akan mendiskusikan tentang Fakultas Syariah dan Hukum. Yang pertama saya ingin tanyakan dulu ke Pak Dekan nih. Pak Dekan, apa sih sebetulnya yang menjadi visi misi dari fakultas ini ya, arah kebijakan dan pengembangannya, dan mahasiswa ini kira-kira mau jadi apa Fakultas Syariah dan Hukum ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kami ucapkan selamat datang di The Green Faculty, Fakultas Hijau, seperti yang Kang Nanang lihat di sini suasananya sangat hijau dan sejuk. Insya Allah ini akan menjadi faktor pendukung proses pembelajaran yang lebih humanis, yang lebih enak, lebih sejuk dan seterusnya. Saya kira mahasiswa di sini sangat respect dan sangat senang sekali bisa studi di Fakultas Syariah dan Hukum. Atmosfernya juga mendukung ya? Ya, atmosfer akademiknya sangat mendukung karena memang kita ciptakan seperti itu. Karena bahkan suatu ketika ada kunjungan dari mahasiswa Australia sekitar 40 sampai 50 orang yang hadir di Fakultas Syariah, dan mereka begitu kagum dengan situasi dan atmosfer akademik di Fakultas Syariah dan Hukum ini. Jadi sekitar 50-an orang mahasiswa dari Australia, orang Australia langsung yang gitu kagum, dan mereka menyebutnya, wah ini Fakultas Hijau, this is the Green Faculty kata gitu. Saya kira memang itu yang kita inginkan. Ya, jadi secara konseptual kita ingin kita sudah merumuskan dalam sebuah visi fakultas atau institusi bahwa Fakultas Syariah dan Hukum ingin menjadi fakultas yang unggul dalam pengkajian dan pengintegrasian ilmu-ilmu syariah dan hukum dalam bingkai keindonesiaan, kemanusiaan, dan keislaman. Saya kira ini merupakan visi turunan dari visi universitas yang mengarahkan seluruh fakultas untuk melakukan integrasi keilmuan. Dan kita berharap Fakultas Syariah dan Hukum berharap menjadi fakultas yang unggul pada level Asia Tenggara, regional Asia Tenggara pada tahun 2024 ke depan. Saya kira visi ini sangat realistik, Kang Nanang, karena Fakultas Syariah dan Hukum ini adalah fakultas yang termasuk fakultas yang tertua sesungguhnya, dan tertua di lingkungan PT KIN.
Di PT KIN dan UIN. Ya, karena memang UIN Jakarta itu adalah perguruan tinggi keagamaan yang tertua di Indonesia, dan syariah adalah salah satu fakultas yang tertua, saya kira. Dan oleh karena itu dari sisi SDM misalnya, kita punya SDM yang melimpah, ya, baik dari sisi terutama dari sisi dosen, tenaga pendidikan. Ya, tenaga pendidikan juga, tenaga pendidik. Seperti kita tahu bahwa Fakultas Syariah ini adalah fakultas yang paling banyak memiliki guru besar. Ya. Kita punya 12 orang guru besar tetap. Subhanallah. Dan di antara fakultas-fakultas kita termasuk yang paling banyak. Dan tidak hanya banyak Kang Nanang, tapi juga guru-guru besar kita itu dibutuhkan oleh negara dan telah mengisi banyak berperan di level nasional. Betul Kang Nanang. Jadi sejumlah guru besar kita memang dibutuhkan oleh negara, kiprahnya, ya. Jadi dari sisi ini kita akui, ya, kita senang karena kita mendapatkan rekognisi dari pada level nasional sesuai dengan bidangnya. Misalnya sejumlah guru besar, sejumlah dosen menduduki posisi strategis dalam bidang hukum, dalam bidang penegakan hukum. Sejumlah dosen menjadi hakim agung misalnya, Kang Nanang. Dan jabatan ini menjadi jabatan yang sangat prestisius dalam dunia hukum, karena itu adalah jabatan hakim tertinggi gitu. Dan itu sudah diraih oleh dosen-dosen kita, alumni-alumni kita. Beberapa kali kalau tidak salah, ya. Beberapa kali. Bahkan yang sekarang masih menjabat, misalnya salah seorang hakim konstitusi yang hanya beberapa orang itu ada salah seorang dosen kita yang menjadi hakim konstitusi. Namanya Dr. Wahiduddin Adams. Itu alumni dan dosen. Nah, itu dari misalnya dari aspek pengakuan negara, ya, sehingga alumni kita itu dibutuhkan kompetensinya gitu. Karena memang jadi dibanggakan lah, ya. Bisa dibanggakan, Pak. Itu dari sisi kehakiman, belum lagi dari sisi yang lain, misalnya ada alumni kita yang menjadi jaksa, bahkan baru-baru ini menjadi salah seorang ketua kepala kejaksaan negeri misalnya. Belum lagi yang jadi advokat luar biasa. Jadi Kang Nanang, kenapa alumni atau dosen kita itu mendapat rekognisi yang hebat? Karena memang kita dianggap memiliki keunggulan dibandingkan sarjana-sarjana hukum pada fakultas hukum umum misalnya. Karena apa? Karena kita memiliki tadi itu ada integrasi keilmuan antara keilmuan hukum dan ilmu syariah. Jadi dalam syariah itu juga kan masuk muatan-muatan moralitas yang tinggi gitu, nilai-nilai syar'i yang memang itu sangat dibutuhkan oleh profesi-profesi hukum, kan. Jadi selama ini alhamdulillah semua dosen, semua guru besar yang menjabat di lembaga-lembaga hukum negara itu semuanya baik sekali, karena memang itu di samping dia memiliki kompetensi keilmuan yang kuat, ya, jadi pernah ada pengakuan begini, Pak Nanang. Jadi keunggulan dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dibandingkan dengan misalnya mahasiswa hukum pada umumnya, karena kita memiliki pengetahuan yang lebih dibanding mereka. Kelebihannya apa? Misalnya kaidah-kaidah hukum umum kita sudah kuasai, ya, kaidah-kaidah hukum umum kita kuasai, tetapi juga kita memiliki penguasaan ilmu syariah yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa fakultas hukum yang lain. Dan apakah misalnya ini kemudian menjadi semacam distingsi Fakultas Syariah Hukum di UIN Jakarta? Iya, betul Kang Nanang. Jadi itu memang akhirnya menjadi sisi distintif atau sisi unggul dari mahasiswa kita dan alumni kita. Dan itu sudah teruji sekali, kan. Bahkan misalnya dari level mahasiswa, misalnya nanti Ibu Wadek akan menjelaskan itu, bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang ikut dalam kompetisi nasional debat hukum misalnya, bukan debat syariah, debat hukum nasional, terutama hukum konstitusi, kita sering menjuarai, juara 1, kan, anak. Dan itu tidak sekali, berkali-kali, kan, anak, ya. Dan itu yang kompetitornya itu bukan sesama PTKI, tapi juga mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi negeri umum yang merupakan perguruan tinggi atau fakultas hukum yang sudah mapan
Tapi kita sudah bisa Tadi kan sebelum kita nanti banyak bicara lagi dengan Pak Dekan, saya ingin dulu ke yang menangani bidang akademik ini, Syahrul Adam ya. Pak Syahrul, Fakultas Syariah ini kan tadi disebut juga sempat disinggung oleh Pak Dekan gitu. Apa saja sih sebenarnya program studi yang ditawarkan di Fakultas Syariah ini, dan kemudian juga tadi kan juga ada ilmu hukum gitu. Mungkin juga bisa dijelaskan, termasuk apakah semua terakreditasi luar biasa? Iya, Pak Nanang, di Fakultas Syariah dan Hukum ini kita mempunyai 6 program studi di tingkat sarjana atau S1 dan 2 program studi tingkat magister. Yang pertama di tingkat sarjana itu ada prodi hukum keluarga, yang kedua prodi hukum perbandingan mazhab, yang ketiga ada prodi hukum ekonomi syariah, yang keempat ada prodi hukum tata negara atau siasa, yang kelima ada prodi hukum pidana Islam, yang keenam kita juga punya prodi ilmu hukum. Ini di tingkat sarjana, alhamdulillah dari sisi akreditasi yang 5 itu akreditasinya A gitu ya. Hanya ilmu hukum sampai sekarang kita masih B, tapi insya Allah segera kita akan melakukan reakreditasi. Iya. Hampir semua. Bisa juga dijelaskan Pak Syahrul, kan mungkin publik juga terutama para calon mahasiswa ini masih awam gitu kan ya. Dari masing-masing prodi itu kemana sih arahnya gitu kan? Mungkin bisa. Iya. Kalau secara umum sebenarnya karena kita berdasarkan PMA nomor 33 tahun 2016 terkait dengan perubahan gelar akademik yang ada di berbagai macam fakultas PTKIN, kita tidak lagi menggunakan gelar-gelar spesifik kesyariahan. Dulu kan pernah ada sarjana syariah, ada sarjana hukum Islam. Dengan PMA itu kita menjadi sarjana hukum. Meskipun itu prodi agama? Iya, semua kita sudah sarjana hukum, kalau di S2-nya magister hukum. Tapi makanya secara keseluruhan mungkin kita ingin menginginkan mereka dari profil kurikulum yang kita buat. Yang pertama mereka akan menjadi penegak hukum ya, kayak hakim, jaksa, yang begitu-begitu. Yang kedua para praktisi hukum. Praktisi hukum itu mereka orang-orang yang aktif di bidang hukum juga gitu, tapi bukan posisi pengambil keputusan penegak hukumnya, tapi dia praktisinya gitu ya. Yang ketiga ada penggiat hukum, mereka menjadi peneliti hukum, bisa menjadi konsultan hukum misalnya kan. Itu secara umum, tapi karena tadi ada bidang-bidang keilmuan secara spesifik yang dipelajari, maka akhirnya kita punya profil-profil sendiri. Dalam bidang hukum keluarga tentu profesinya lebih cenderung kepada kemampuan keilmuan dalam bidang keluarga. Sementara kalau misalnya yang di hukum ekonomi syariah, mereka juga punya kemampuan dalam bidang hukum ekonomi syariah tentang akad-akad syariah misalnya. Yang hukum pidana Islam fokusnya ke bagaimana katakanlah pengkajian dalam pidana Islam. Begitu juga hukum tata negara, kita juga berbicara bagaimana misalnya teori-teori politik dalam bernegara dalam hukum Islam tentunya ya. Sementara yang ilmu hukum ini yang prodi umum sebenarnya yang ada di kita. Yang ini kita masih punya ilmu hukum ini konsentrasinya ada di beberapa juga hukum konvensional gitu ya. Ada hukum bisnis misalnya, hukum tata negara juga, tapi lagi-lagi ini kan hukumnya konvensional. Tapi kita berharap betul dengan adanya beberapa prodi yang berbeda tadi itu misalnya, kita integrasinya di sinilah kita bisa melakukan integrasi. Kalau dari sekian banyak prodi tadi, misalnya Fakultas Syariah dan Hukum ini masih ada nggak sih kira-kira prodi yang ingin dibuka itu yang berkaitan dengan hukum? Kita dari beberapa tahun kemarin masih misalnya ada wacana ke notariatan ya Pak Dekan ya. Untuk S1 misalnya. Terus yang kedua ada prodi magister ilmu hukum yang masih kita rencanakan, mungkin mudah-mudahan tahun ini gitu ya. Sekarang magister baru ada dua ya? Magister hukum ekonomi syariah dan magister hukum keluarga. Dan lagi proses penyelesaian borang untuk pembukaan program doktor S3 di ilmu syariah. Itu kita supaya kita lengkap lah. S1-nya ada, S2-nya ada, S3-nya juga ada. Sehingga nanti betul-betul teman-teman yang katakanlah calon mahasiswa kita yang belajar di sini bisa komplit dan linier S1, S2, S3 berada di fakultas ya, karena ada distingsi. Mungkin juga bisa jelaskan ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Dekan ya, seperti apa sih kultur budaya akademik pembelajaran di Fakultas Syariah dan Hukum ini? Seperti apa sih? Mahasiswa itu kan mungkin juga pengen
di kita sebenarnya ya kultur akademik kita itu sangat berjalan. Di samping kita diajar oleh dosen-dosen yang tadi dosen senior, banyak guru besar, banyak doktor gitu ya dari luar maupun dalam negeri, dalam maupun luar negeri misalnya. Mereka juga mendorong mahasiswa untuk melakukan pembelajaran yang tidak konvensional misalnya kan, tapi lewat pengkajian inovatif, lewat bedah kasus misalnya dalam bidang hukum gitu kan, ada praktikum-praktikum yang sudah kita sediakan sehingga akhirnya tidak murni pembelajaran yang ada di kelas, tetapi betul-betul mereka dibekali dengan knowledge-nya dapat, tapi skill-nya itu juga didapatkan. Itu melalui lab peradilan Betul, kita punya lab peradilan semu atau modcode ya, ini lagi kita rencanakan beberapa model sebenarnya ya, cuman karena ada keterbatasan saat ini ada di belakang kita ini labnya yang sedang yang ada maksudnya, dan kita sudah melengkapi lab ini dengan berbagai macam modul sehingga praktikum-praktikum itu betul-betul terstruktur gitu ya, terukur, terarah ya. Bahkan kita juga tidak hanya di sini mengajak mahasiswa kita untuk datang ke pengadilan langsung, gitu. ya praktikum di pengadilan ke lapangan langsung misalnya. Nah, itu model pembelajarannya seperti itu saya kira punya daya tarik sendiri bagi mahasiswa gitu kan. Betul, karena ya sekarang kan lagi dituntut Pak Nanang dalam KKNI. Kita kan kalau di S1 kurikulumnya ya di kurikulum kita itu kan tidak lagi hanya berpusat pada sisi pengetahuan ya. KKNI itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang di situ diharapkan bahwa katakanlah sarjana atau lulusan perguruan tinggi itu mempunyai leveling tertentu sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki gitu ya. Seimbang ya? Iya, kalau misalnya kita kayak di sarjana kan baru level 6 gitu ya. Kita mencetak para praktisi tadi. Kalau misalnya kita ke level 8 tingkat magister, kita mencetak para pemikir teorisasi gitu ya. Kalau misalnya S3-nya nanti pada pemikiran lebih filosofis lagi gitu. Itu yang makanya karena di S1 tadi kita ada 6 praktikum-praktikum yang kita berikan itu betul-betul akan menunjang skill mereka untuk siap terjun nanti ketika mereka selesai. Alhamdulillah, seperti dikatakan Pak Dekan tadi, alumni kita banyak berkiprah di berbagai macam profesi-profesi hukum. Advokat banyak, di hakim misalnya ketika kemarin juga. Penerimaan hakim di tahun 2018 ya? 19 misalnya, itu ada sekitar 60 mahasiswa kita yang diterima. Tidak hanya di hakim agama, tapi ada di tata negara, PT-UN misalnya kan, termasuk juga di pengadilan negeri gitu. Jadi tidak fokus hanya di pengadilan agama gitu. Saya kembali ke Pak Dekan dulu. Pak Dekan, saya kira karena ini juga banyak hal menarik ya dari profesor ini. Seperti apa sih sebetulnya konsep pembelajaran bagi mahasiswa, terutama ketika mereka belajar Islam gitu kan? Apakah di sini misalnya diajar multi mazhab seperti itu, sehingga wawasan mahasiswa itu lebih terbuka? Ya, Kang Nanang, ya seperti yang ditekankan oleh rektorat misalnya bahwa kita memang menekankan moderasi beragama. Jadi memang seluruh unsur, seluruh komponen yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum kita arahkan bagaimana mewujudkan sebuah proses pembelajaran untuk menghasilkan sarjana-sarjana, para pemikir nanti yang bersikap moderat. Mulai dari kurikulum, mulai dari RPS dan seterusnya, itu kita desain supaya memasukkan nilai-nilai moderasi di situ, termasuk dosennya juga. Alhamdulillah sampai sekarang dosen-dosen kita dikenal memiliki pandangan-pandangan yang moderat gitu, tidak ada yang terlampau ke kiri atau terlampau ke kanan, insya Allah lah. Wasatiyah lah, insya Allah kita termasuk seperti itu. Dan demikian juga mahasiswa kita arahkan ke situ, Pak Nanang. Nanti Bu Wadek juga akan menjelaskan bagaimana proses pembinaan mahasiswa itu mulai dari ospek atau propesa atau sekarang PBAK sampai pada level berikutnya. Proses pembelajaran juga seperti itu, termasuk pakaian juga kita arahkan agar menggunakan pakaian yang syar'i tapi juga tidak eksklusif misalnya gitu. Itu juga penting sekali. Tidak eksesif berlebihan. Iya, tidak berlebihan. Tidak berlebihan eksklusif, juga tidak
bebas gitu, karena kita juga syariah kan. Jadi tidak boleh berpakaian yang tidak mencerminkan akhlak syar'i gitu. Baik Pak Dekan, sebelum ke Pak Wadek 3 ya, Wadek Bidang Kemasyarakat, saya ingin dulu ke Wadek Bidang Administrasi Umum. Pak Maksum ya, Pak Maksum tadi sudah banyak ceritakan ya. Tentu ini juga sangat terkait dengan bagaimana pembelajaran supaya lancar dan sebagainya, itu kan tentu ada dukungan dari sarana prasarana dan sebagainya, termasuk juga kebijakan bagaimana pelayanan akademiknya pada mahasiswa. Mungkin bisa diceritakan seperti apa sih? Iya, terima kasih Pak Nanang. Saya kira mahasiswa yang sudah masuk di Fakultas Syariah dan Hukum, dia akan merasa betah ya, nyaman gitu, sehingga dia seolah-olah kalau dosen mahasiswa itu kalau sudah masuk syariah kayaknya nggak mau pulang-pulang gitu ya. Auranya itu sudah apa, segar, kemudian tenang gitu ya, kemudian komunikatif, baik itu antara ini mahasiswa. Bukan omong kosong ya. Bisa diuji. Ini terbukti misalnya beberapa mahasiswa itu kan bertanya kepada dosen, kepada prodi gitu, kapan kita masuk ini kuliah? Ini sudah bosan katanya di rumah gitu ya. Rindu ya? Ya rindu, karena memang kita sudah ciptakan Fakultas Syariah dan Hukum itu mulai dari masuk pintu gerbang, kemudian masuk ke ruang kelas, sampai nanti keluar di sekitar fakultas, kampus, kanan kiri, insya Allah akan merasakan kenyamanan tersebut ya. Baik dari sisi, tadi sudah sampaikan Pak Dekan, Green Faculty ini, kita Green Faculty ini fakultas serius menangani ini ya. Jadi bukan hanya kita tanami saja, tetapi di dalam kelas itu kita sudah memulai mengurangi penggunaan plastik dan lain sebagainya. Terbaik. Kemudian terbaik ini mendapat rekognisi ya dari dari perguruan tinggi UIN. Kita nomor 1 itu dari sisi ini ya, nomor 1 di tingkatan UIN terkait dengan kenyamanan, kebersihan. Ini bukti bahwa ini bukan betul mengamalkan. Ya betul kita amalkan. Jadi ini mengamalkan ajaran Islam sekaligus ini. Dari sisi dukungan terhadap fasilitas ya untuk pendidikan, saya kira kita sudah memadai ya. Kalau kita masuk di kelas itu untuk kebutuhan TI, teknologi informasi pendidikan itu sudah tersedia. Kemudian tadi disampaikan Pak Wadek bidang akademik terkait dengan sistem pengajaran, pembelajaran juga kita sudah mempersiapkan pembelajaran jarak jauh ya. Saat ini Pak Wadek 1 sedang mengembangkan itu dengan kita mencoba mencari kekuatan kita dari sisi kekuatan TI kita ya. Kalau kita memiliki kemampuan yang memadai dari sisi TI kita, maka kita akan manfaatkan itu. Kalaupun mungkin nanti ada kekurangan, kita akan kembangkan lagi. Jadi saya kira kalau kita masuk di kelas itu yang sebagai pembelajaran berbasis teknologi itu kita sudah lewat gitu ya. Begitu juga dengan layanan-layanan akademik dan non akademik ya. Mahasiswa cukup di dalam rumah gitu ya, minta surat keterangan, minta surat skripsi, keterangan mau makan dan sebagainya, cukup ketika ada di rumah. Bisa secara online ya. Nanti akan e-letter. Kita kirimkan surat yang dibutuhkan tersebut ke ke email mahasiswa tersebut. Jadi mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Meski demikian kalau mahasiswa menghendaki dalam bentuk hard copy, dia datang ke fakultas, kita siapkan, kita berikan. Jadi pelayanan kita ke depan akan semakin kita kembangkan, tatap muka itu akan mulai berkurang. Ini dalam rangka untuk prinsip efisiensi dan percepatan. Karena pandemi saja atau kebijakan itu yang diterapkan kalau di masa normal. Ini kita e-letter itu nomor 1 pertama di fakultas di UIN ya, itu nomor 1 kita, dan pertama kali menggagas tentang surat elektronik itu. Jadi lost paper ya? Ya, artinya lost paper. Karena ini bagian dari Green Faculty, kita akan mengurangi persuratan tersebut ya. Dan kita juga di fakultas ini tenaga kerjanya, SDM-nya kita support betul, karena kita mencoba menghidupkan suatu suasana di mana kinerja-kinerja itu harus kita dorong, sehingga kita memberikan apresiasi ya kepada pegawai-pegawai yang berkinerja bagus gitu. Ini supaya menghidupkan ya interaksi kinerja itu menjadi dinamis gitu, sehingga mahasiswa itu dosen termasuk pegawai itu semangatnya itu tinggi karena merasa kinerjanya dihargai gitu ya, yang kita sebut sebagai reward itu ya. Kemarin kita reward sudah kita berikan tahun kemarin, bahkan tahun ini kita sudah menggagas itu ada reward bulanan. Ya, meskipun reward bulanan itu dalam bentuk misalnya kita akan memberikan voucher transportasi ya, transport bensin
supaya mereka memberi semangat untuk datang ke kampus tepat waktu, kinerjanya cepat dan sebagainya. Nah, ini luar biasa ini. Itu baru. Iya. Baru dengar saya. Iya. Kalau misalnya tentang sarana kelas dan sebagainya. Fakultas ini berapa lantai? Kita ada 7 lantai. 7 lantai ya. Namun ada sebagian lantai itu yang digunakan oleh fakultas lain ya, karena fakultas lain kekurangan. Sejatinya kita juga sangat kurang ya, karena jumlah mahasiswa kita itu sekitar 3.000-an. Itu ada sekitar 160 rombongan belajar ya, sehingga perkuliahan itu kalau pagi itu bisa sampai maghrib ya, karena memang kekurangan kelas tersebut ya. Pada saat pandemi ini aja kita nggak kelihatan ya kekurangan kelas ya, tapi kalau tatap muka itu sangat kurang gitu ya. Meskipun demikian kita sangat memanfaatkan ya ruangan yang ada. Tadi kita Pak Wadek satu sudah menyebutkan ya, kita punya ruang lab, kita punya ruang teater, kemudian ruang meeting, kita buat ruangan kelas itu yang untuk yang S2 dan S3 itu standar untuk S2 dan S3 gitu ya. Kemudian hampir ruang-ruangan kegiatan ataupun ruang-ruangan untuk karyawan pegawai mahasiswa itu bisa dikatakan bagus dan nyaman ya, dengan peralatan yang lengkap. Untuk memberikan informasi yang kepada masyarakat, apakah juga Fakultas Syariah dan Hukum ini juga mendukung dari segi sarana informasi? Sarana informasi kita punya ya website, kemudian kita juga punya medsos ya, yang bisa diakses oleh mahasiswa masyarakat ya. Selain yang mungkin yang sifatnya ilmiah ya, misalnya jurnal dan sebagainya kita punya ya. Oh ya, kalau tidak salah saya mendapat kabar Fakultas Syariah dan Hukum mendapatkan memperoleh jurnal Syariah Scopus ya. Scopus ya. Selamat. Ya. Saya kira ini Kang Nanang ya, saya potong dulu Pak Wadek. Kita Fakultas Syariah dan Hukum ini memang sejak dulu dikenal memiliki concern yang tinggi untuk pengembangan publikasi ilmiah, dan salah satu fakultas yang paling banyak. Terakhir kita mendapatkan penghargaan dari rektor bahwa Fakultas Syariah dan Hukum memiliki publikasi ilmiah terbanyak yang terakreditasi. Ada berapa? Kemarin ada 3. Ada 3 yang Sinta 2, yang Sinta yang lainnya jurnal itu Sinta 4 ada. Ada jurnal Ahkam, jurnal Ilmu Syariah namanya. Kemudian jurnal Al-Iqtisad, jurnal Ekonomi Syariah, dan jurnal Cita Hukum. Nah, 3 jurnal ini sudah Sinta 2. Dan ini tapi yang bertranskrip Scopus. Nah, sekarang alhamdulillah ini luar biasa, surprise juga, tapi bukan kerja yang instan Pak Nanang. Ini merupakan kerja jangka panjang. Kerja berkeringat sekali gitu. Dan ini ya tidak boleh mengklaim ini periode sekarang, tapi memang ini adalah hasil kerja dari secara berkelanjutan dari dulu, dan gongnya memang sekarang, dan kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Jurnal Ahkam menjadi jurnal satu-satunya yang dimiliki fakultas di UIN, di UIN yang terindeks Scopus, dan ini sangat prestisius Pak Nanang. Itu harus kita syukuri betul, dan mengantarkan UIN Jakarta menjadi satu-satunya UIN yang memiliki 2 jurnal yang terindeks Scopus. Saya kira ini adalah capaian akademik yang sangat membanggakan, dan memang ini menjadi target kita di 2021. Jurnal itu bukan hal yang disepelekan ya, terutama begini. Ya, betul, karena itu termasuk simbol juga, simbol akademik gitu. Akademik ya. Core-nya kan di situ ya. Lembaga pendidikan core-nya di akademik ya. Akademik betul. Dan saya menambahkan Pak Wadek 2 tadi bahwa fasilitas-fasilitas yang lain juga yang bersifat publik nanti kita sedang siapkan. Di taman ini kita akan format, jadi nanti ada bangku-bangku mahasiswa untuk belajar, diskusi, kongko, baca buku ya, dan sambil menikmati keindahan taman kita Kang Nanang. Dan itu nanti bisa dicek, sebulan 2 bulan lagi kita sudah mulai punya perubahan ya. Perubahan, dan nanti Kang Nanang nanti akan pangling itu. Ini syariah bukan. Nah, gitu. Ini luar biasa nih. Dan mahasiswa betah lah ya. Betah pasti kalau sudah masuk syariah itu pasti teman-teman nggak mau pulang-pulang nanti. Ibu Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Bu.
bicara soal mahasiswa betah tadi. Ya, saya kira ini pentingnya juga kaitannya. Seperti apa sih yang menjadi arah kebijakan Fakultas Sarjana Hukum dari mendorong kreativitas mahasiswa, kegiatan mahasiswa, termasuk juga seperti apa profil mahasiswa Fakultas Sarjana Hukum ini? Baik, terima kasih Mas Anang ya. Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Syariah dan Hukum untuk mahasiswa baru. Memilih Fakultas Syariah dan Hukum adalah pilihan yang tepat. Nah, ini promosinya. Pilihan yang tepat karena banyak hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan juga terkait prestasi mahasiswa kita yang luar biasa. Di Fakultas Syariah dan Hukum ada organisasi kemahasiswaan. Banyak ya? Dalam rangka untuk upaya mereka bisa belajar baik kepemimpinan, sosialisasi dan segala macamnya terkait dengan itu, keilmuan dan seterusnya. Ada organisasi intra Fakultas Syariah dan Hukum 6. Yang pertama adalah SEMAF, kemudian ada DEMA Fakultas, kemudian ada HFPS 6 sesuai dengan prodi yang tadi disampaikan oleh Pak. Dan mahasiswa program studi ya? Keenam HMPS itu punya kekhasan masing-masing. Selain organisasi intra kampus ada LSO, Lembaga Semi Otonom, yang ada di bawah Fakultas Syariah dan Hukum. Yang pertama adalah MCC, ini sudah lama sekali, yang kiprahnya luar biasa, yang sudah menjuarai berbagai macam lomba seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan. Misalnya lomba debat konstitusi sudah beberapa kali jadi juara satu. Ya? Kemudian Dijuarai terus. itu mengalahkan UI ya. Ini satu hal yang sangat membanggakan kita. Oh, tidak salah tempat tingkat ASEAN ya? ASEAN belum. Oh, ASEAN belum, Lagi masih ikut dan di PBB ya? nasional. Ya, kalau yang ASEAN itu yang tahun 2021 ini ada perwakilan dari kita yang mengikuti lomba sidang semu PBB yang model United itu dari mahasiswa ilmu hukum Safa Sakina dan Aldin Hairunisa. Mudah-mudahan itu bisa membawa nama harum Fakultas Syariah dan umumnya Win Syahid. Kemudian LSO MCC yang tadi saya sampaikan di awal, di 2019 akhir kita mendapatkan juara 2 kalau nggak salah, juara 2 lomba debat Bawaslu. Juara satunya dari Andalas. Dan itu sudah mengalahkan lumayan lah. UI dan segala macam lah, itu cukup bangga karena itu lomba awal ya, perdana dari Bawaslu, dan kita mendapatkan juara 2, itu luar biasa. Dan di 2020 masa pandemi kemarin, mahasiswa kita juga tidak berhenti untuk ikut kompetisi ya. Di antara yang dimenangkan adalah lomba debat hukum di Samratulangi, juara 1. Kemudian formasi law fair di Universitas Mataram, juara 2. Kemudian ada juga yang mendapat juara untuk pembuatan surat gugatan di Universitas Lambung Mangkurat. Itu hal-hal yang banyak lah ya prestasi mahasiswa lah buat teman-teman semua bisa masuk. Jadi Fakultas Syariah dan Hukum itu tidak identik dengan suasana Syariah, pesantren kayak gitu. kita yang Jadi betul-betul mendunia. Udah beranjak. Iya. karena integrasi tadi itu Pak Nanang. Jadi Pak Nanang menambahin Bu Adek. Jadi prestasi yang diraih oleh mahasiswa kita di level nasional maupun regional itu tidak semata-mata mereka berhasil sendiri, tapi memang kita sudah pola, kita sudah desain, jadi by design semuanya Pak. Jadi nggak kebetulan gitu. Ya, kita sediakan tempat mereka untuk base camp juga sediakan, kemudian laboratorium kita, laboratorium peradilan kita itu sangat representatif Pak, mewah gitu, seperti mirip hotel ya. Itu meski kata pengamat itu lebih mewah dari aslinya gitu, karena memang tidak ya itu untuk kenyamanan mereka. Ya, jadi by design, dan kita punya juga LSO-nya ya Bu Adek ya. LSO yang namanya MCC namanya. Nah, LSO itu mereka melatih diri, dan juga kita sediakan mentor-mentor yang luar biasa. Jadi mereka juga merasa dilayani juga oleh kita. Jadi memang by design kan ya. Saya ingin kembali ke Ibu. Saya kira menarik ya, banyak mahasiswa syariah ternyata banyak punya prestasi gitu kan. Seperti apa sih sebetulnya profil mahasiswa yang kuliah di Fakultas Hukum itu? Apakah mereka dari kampung semua? Banyak kata hebat-hebat gitu. Ya, jalur masuk ke UIN itu kan beragam ya. Dari mulai SNPT
atau undangan lah, jalur undangan itu kan dari pondok pesantren dengan dari madrasah gitu, terbatas untuk prodi-prodi agama gitu kan. Tapi dengan jalur undangan itu mereka pastinya yang berprestasi masuk ke sini gitu. Kemudian ada jalur yang lain, ada juga yang melalui SBMPTN misalnya, ilmu hukum kan tidak bisa masuk lewat situ. Dan itu insya Allah mereka dari inputnya dari orang-orang yang baik, mahasiswa yang berprestasi lah begitu. Pastinya kan mereka ketika mau milih prodi di syariah itu memang sudah betul-betul baik. Jadi pada saat pengenalan budaya kampus PBAK itu disampaikan baik oleh program studi maupun oleh fakultas, baik kurikulum, kemudian model pembelajarannya seperti apa, kemudian organisasi yang ada di fakultas itu seperti apa, LSO yang ada dimiliki oleh fakultas. Program studi juga sudah memiliki lembaga kajian sendiri Pak Nanang ya, di bawah program studi. Dari situ mereka bisa memilih, kita mau nanti ketika sudah masuk di fakultas betul-betul menjadi mahasiswa itu akan memilih apa. Karena untuk masuk ke MCC ada opreknya, ada open recruitment-nya, ada tahapan pembinaannya baik sudah siap diwadahi lah, baik oleh seniornya maupun dosen pembimbing yang kita sediakan gitu. Kemudian ada juga LSO Gibay, itu galeri investasi syariah yang ada di situ paling bawah kalau nggak salah tempatnya ya. Itu HES kerjasama dengan nanti Pak Dek bidang akademik mungkin bisa menjelaskan, Pak Maksud ya. Kemudian ada satu lagi yang baru itu adalah Islamic Astronomy Student, itu kaitannya dengan hisab ru'yat. Baru tahun 2019 di 2019 alhamdulillah kita bisa kerjasama dengan Kemenak untuk mengirim teman-teman untuk bisa ikut Ru'yatul Hilal di Pelabuhan Ratu dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga kita melakukan pengamatan bersama pada saat itu gerhana matahari di akhir tahun 2019. Nah ketika 2020 semuanya lockdown, jadi hanya beberapa orang saja yang bisa diikutkan dengan Kemenak untuk melakukan Ru'yatul Hilal. Jadi mudah-mudahan sih ini bisa menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa kita di Fakultas Syariah dan Hukum untuk memilih kira-kira passion ya mereka itu ada di mana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal mereka ketika sudah di luar Fakultas Syariah. Kemudian tadi alumni tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan luar biasa alumni kita. Kita masih dalam proses pemetaan pemetaan alumni Fakultas Syariah dan Hukum dari mulai ada fakultas sampai sekarang kita perlu pemetaan itu sehingga kita bisa melihat sebenarnya alumni kita itu mayoritasnya ada di mana. Karena alhamdulillah kemarin 2019 kalau nggak salah mungkin ada yang out of the group yang keluar dari sangkarnya, mereka bisa memilih menjadi TNI. Ada yang masuk itu luar biasa. TNI alumni syariah jadi TNI, tentara. Tentara ini juga hal yang luar biasa. Alhamdulillah mereka komunikasi dengan kita. Tapi tidak keluar jalur ya sepertinya. Masih dalam jalur. Kalau di Bintal kan masih nyambung. Iya. Pak, ini ke Pak ini ya. Tadi juga saya kira ternyata mahasiswa didukung ya sarana prasarananya gitu kan. Ya, jadi tadi yang disampaikan itu terkait dengan prestasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa itu sudah banyak sekali ya. Namun demikian kita yang Fakultas Syariah dan Hukum itu tidak meninggalkan aspek syariahnya ya. Jadi aspek syariah itu tetap kita perkuat ya. Di kita ini ada lomba Qiraatul Kutub ya, membaca kitab betul-betul ya. Jadi kita mahasiswa itu akan didorong untuk ke sana ya. Kemudian juga mahasiswa semua itu ada namanya Qiraatul Quran. Jadi harus paling tidak itu minimal kemampuan membaca Quran itu tercapai ketika dia lulus di sini ya. Dan bahkan kita punya program studi yang khusus untuk program studi yang berbahasa Arab ya. Sehingga ini untuk mendukung mahasiswa-mahasiswa yang memang dia berharap pada pendalaman syariahnya. Ya, jadi ini kita siapkan. Tadi juga belum disampaikan, mungkin ini menambahkan ya. Jadi terkait dengan kita akreditasi itu salah satu prodi kita itu sudah diakreditasi ya secara UNGIE ya. ASEAN itu ya. Artinya ini pengakuan dunia internasional terhadap program studi kita.
Dan terkait dengan fasilitas tadi, kita juga sudah dari sisi aspek keselamatan kita sudah K3 itu kita sudah standar, sudah diterapkan ya. Jadi kalau terjadi kebakaran, gempa itu kita sudah ukuran standar sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk perguruan tinggi. Kita sudah harus lari itu udah diarahkan. Ya sudah diarahkan. Saya kira ini termasuk yang jarang. Ya, termasuk ini kita ramah juga terhadap mahasiswa atau yang memiliki disabilitas ya. Jadi kita sudah siapkan akses untuk mereka yang memiliki disabilitas begitu, sehingga tidak kekurangan, tidak kesulitan seperti itu ya kalau kita di Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi Pak Nanang, gimana? Syariah dan Hukum ini jangan dibayangkan misalnya kayak tahun 80-an gitu ya, yang hanya cakap di dalam bidang-bidang keilmuan syariah gitu ya. Karena integrasi kita tadi itu betul-betul sudah membawa kita pada dunia hukum yang konvensional juga gitu. Ya, teman-teman yang belajar di perbandingan mazhab, mau di hukum keluarga, hukum ekonomi syariah misalnya, mereka juga mendapatkan mata kuliah hukum konvensional. Di kurikulum kita antara 60, integrasinya kelihatan situ ya, integrasinya kita antara berbanding 40-60 lah ya. 40 itu konvensional, 60 itu agamanya. Jadi kita tetap harus mempertahankan sisi keagamaan kita, karena itu menjadi core win gitu ya. Tapi juga tidak bisa disepelekan. Gelar SH itu punya standar minimal kurikulum yang harus dipenuhi juga gitu. Makanya kalau tadi teman-teman mahasiswa itu bisa berdebat melawan perguruan tinggi umum hukum misalnya, karena kita lebih kaya. Kalau mereka kan punya teori-teori hukum biasa. Sementara kita punya teori yang Islami tadi, ada usul fiqh, ada qawaidul fiqhiyah, yang itu tidak dipelajari. Di ilmu hukum ya. Walaupun ilmu hukum. Makanya kalau misalnya kita lihat teman-teman juga ilmu hukum itu teori-teori keislamannya mereka juga bisa menggunakan dalil-dalil syariah usuliyah. Melek hukum semuanya. Betul. Nih, makanya saya yakin teman-teman calon mahasiswa atau mahasiswa yang memilih Fakultas Hukum itu tidak akan merasa bangga menjadi bagian keluarga besar Fakultas Syariah, karena kita akan mengantarkan mereka pada cita-cita profesi hukum yang akan mereka geluti nantinya gitu. Secara integratif tentunya. Baik, Bapak Ibu, karena waktu juga gitu ya, tidak terasa ini. Mungkin saya ingin padakan mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan terkait dengan Fakultas dan Hukum ini seperti apa sih? Ya, baik, Kang Nanang, saya kira terkait dengan rekognisi Fakultas Syariah dan Hukum pada level regional Asia Tenggara, saya kira tadi disampaikan Pak Wadek II bahwa kita sudah mendapatkan pengakuan dari AUMKIE. AUMKIE itu adalah lembaga yang menilai perguruan tinggi, program studi, dan dengan demikian maka Fakultas Syariah dan Hukum di level regional itu sejatinya sudah mendapatkan pengakuan, rekognisi. Jadi kalau alumni kita misalnya berurusan dengan perusahaan atau dengan institusi di level Asia Tenggara, maka sudah bisa mendapatkan pengakuan dari masyarakat Asia Tenggara, kira-kira gitu. Dan itu sesuai dengan target kita bahwa kita ingin menjadi yang unggul di level Asia Tenggara. Ya, jadi kalau bisa bukan Asia Tenggara, dunia ya. Ya, setelah ini kita akan beranjak ke dunia. Kalau nasional sudah kita lewati, kemudian sekarang kita beranjak kepada Asia Tenggara, dan sebentar lagi kita akan ke Scopusnya sudah dunia kan level nasional. Bahkan sekarang jurnal kita sudah mendapatkan indeks Scopus, itu menandakan bahwa itu sudah mendunia sebenarnya. Karena itu namanya jurnal internasional bereputasi. Itu istilah dikti gitu. Jadi kita punya jurnal internasional bereputasi. Artinya secara institusi juga kita akan mendapatkan itu penghargaan atau pengakuan itu, Kang Nanang. Jadi saya kira dari semua pihak, dari semua unsur kita perkuat sehingga nanti akan mengantarkan Fakultas Syariah dan Hukum betul-betul menjadi percontohan Fakultas Syariah dan Hukum se-Indonesia, bahkan juga nanti menjadi institusi pendidikan ilmu syariah yang paling hebat di Asia Tenggara. Saya kira demikian.
singkat padat Pak Sarul, Iya. apa yang disampaikan kepada calon mahasiswa baru terutama gitu kan? Iya, kepada calon mahasiswa baru, kalau teman-teman ingin betul-betul mendalami tentang terkait hukum yang terintegratif, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta lah tempatnya saya kira. Karena tadi dosen-dosennya hebat, fasilitasnya lengkap, jurnalnya luar biasa, kondisi pembelajarannya sangat mendukung sehingga akhirnya mereka akan terantarkan pada cita-cita yang akan mereka inginkan. Pak Maksum, singkat padat. Kalau Anda ingin mencari sesuatu yang unik, sesuatu yang out of the box, sesuatu yang luar biasa, maka masuklah di Fakultas Syariah dan Hukum. Ibu Dekan, Wakil Dekan, kemahasiswaan, ya. Masuk ke Fakultas Syariah dan Hukum adalah pilihan terbaik karena banyak hal yang bisa didapat dari Fakultas Syariah dan Hukum, baik prestasi kemahasiswaannya, kerjasamanya, kemudian juga alumninya. Luar biasa. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, Pak Dekan, Pak Wadek, Terima kasih Anak-anak ya, atas informasi tadi. Pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.